Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara menentukan indikator dan parameter penelitian. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk berlatih menentukan indikator dan parameter penelitian. Mungkin untuk sampai indikator itu sudah terbiasa dan terlatih, tapi kemudian untuk menerjemahkan dari indikator ke parameter ini harus banyak mencari informasi bagaimana caranya menurunkan indikator sampai ke parameter, karena nanti dalam pertanyaannya yang ditanyakan adalah parameter. Jadi parameter itu nanti akan menjadi butir-butir pertanyaan baik pada panduan wawancara kualitatif maupun pada panduan wawancara kuantitatif yang berbentuk kuesioner dengan skala Likert misalnya. Nah, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini untuk berlatih bersama menentukan dari indikator ke parameter, saya ambil contoh yang sederhana saja variabelnya, yaitu tentang persepsi ya. Kenapa diambil persepsi? Karena persepsi ini banyak diteliti oleh banyak program studi ya. Apakah itu psikologi, pendidikan, manajemen, kemudian misalnya komunikasi, penyuluhan dan sebagainya, banyak sekali, karena persepsi itu ada melekat pada diri setiap orang misalnya. Baik teman-teman sekalian, parameternya apa, kemudian parameter itu diturunkan dari indikator itu diturunkan dari variabel. Variabel X-nya dalam contoh ini adalah persepsi diri. Nah, baik teman-teman sekalian, persepsi diri yang diambil dalam contoh ini adalah posisinya sebagai variabel X ya. Nanti kalau variabel Y-nya terserah nanti teman-teman mengambil apa gitu, tapi ini contohnya adalah variabel X ya. Baik teman-teman sekalian, kita mulai misalnya dari persepsi diri ini kita turunkan menjadi 3 indikator, yaitu persepsi fisik ya, persepsi psikis dan persepsi sosial. Jadi di dalam diri seseorang itu persepsi itu ada, kita bagi menjadi persepsi fisik, persepsi psikis dan persepsi sosial. Nah, persepsi fisik itu adalah persepsi individu itu terhadap fisiknya seperti apa, lalu terhadap psikisnya, kemampuannya ya, internalnya di dalam dirinya, motivasi, apakah minat, bakat dan sebagainya, itu psikis. Kemudian motivasi persepsi sosial ini adalah berkaitan dirinya dengan lingkungan, dengan kelompok sosial terkecil dan kelompok sosial besar, dengan lingkungan di dalam keluarga, di luar keluarga, atau mungkin juga di tempat dia bekerja. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan lambang matematikanya, kalau sudah ketemu variabelnya, variabel X misalnya ya, nanti kalau diturunkan menjadi indikator 3 berarti X11, X12, X13 ya. Jadi berarti ada 3 indikator. Nah, sekarang kita berlatih melihat dari indikator fisik ya, persepsi fisik. Kalau indikatornya persepsi fisik, saya mau kasih contoh 4 saja untuk diturunkan menjadi parameter. Yang pertama, kepedulian atas penampilan dalam berpakaian. Nah, itu kita ukur. Yang kedua, parameternya adalah keberadaannya bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi buatlah pertanyaan berkaitan dengan ini. Yang ketiga, ada upaya untuk selalu disenangi oleh orang lain ya. Kemudian yang keempat, parameternya adalah kemampuan menilai sikap dan tingkah laku. Jadi bagaimana kemampuan dia menilai sikap dan tingkah lakunya. Nah, itu adalah parameter yang saya buatkan 4 saja. Nanti kalau ini namanya contoh ya. Kemudian yang kedua,
indikator yang kedua adalah persepsi psikis. Jadi persepsi seseorang tentang apa segala sesuatu yang ada berada dalam kejiwaannya, hubungan dia dengan emosi, dengan minat, bakat dan sebagainya. Nah, di dalam indikator persepsi psikis berarti X1.2 gitu ya lambang matematikanya ya. Nah, sekarang kalau contohnya saya ambil 3 aja deh ya untuk berlatih menentukan parameternya. Yang pertama, parameter dari indikator persepsi psikis adalah kemampuan melihat bakat. Nah, itu satu. Kita ukur bagaimana kemampuan melihat bakat. Karena tidak setiap orang mampu melihat bakat dirinya. Kadang-kadang bakat ini ditemukan oleh orang lain gitu ya. Makanya suka ada penemu bakat dan sebagainya. Nomor 1 tadi kemampuan melihat bakat. Kemampuan siapa? Kemampuan individu itu mempersepsi dirinya seperti apa di dalam hal bakat. Yang kedua, memiliki cita-cita. Nah, ukur oleh teman-teman sekalian ya, seberapa besar dia mampu menentukan cita-citanya, kemudian bagaimana cara mencapainya, dan kemudian bagaimana dia mempersepsi diri kaitannya dengan cita-citanya itu. Dan yang ketiga, kemampuan bergaul ya. Kemampuan bergaul ini kaitannya dengan bagaimana dia kaitan antara dia dengan orang lain ya, dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Tetapi ini berbeda dengan persepsi sosial. Ini adalah hubungannya dengan kejiwaan ya. Kemudian yang ketiga, jadi cukup ya untuk persepsi psikis saya kasih contoh parameternya 3 saja. Nah, sekarang kita beralih ke persepsi sosial, yaitu persepsi individu yang ada hubungannya dengan orang lain. Orang lain yang ada di dalam lingkungan terkecil, keluarga, kemudian orang lain di lingkungan luar keluarga dengan masyarakat tempat tinggalnya, mungkin kalau pelajar mungkin dengan lingkungan sekolah, teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus, kalau yang sudah bekerja, lingkungan kerjanya dan sebagainya ya. Jadi ini hubungannya antara persepsi diri dengan persepsi sosial. Nah, untuk yang ketiga ini saya kasih contoh 5 ya, karena banyak nih ya urusannya dengan hubungan sosial. Indikator persepsi sosial parameternya adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan berteman ya. Umur berapapun kita pasti ingin berteman ya. Dalam bentuk seperti apa nggak jadi masalah ya. Jadi kemampuan dia berteman seperti apa. Ketika TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi atau sampai dengan bekerja ya, berkarya di masyarakat, bagaimana perjalanan kemampuan bertemannya itu? Tergantung teman-teman mau menelitinya di responden level yang mana ya. Kemudian yang kedua, kemampuan memahami orang lain ya. Jadi di dalam hubungan persepsi sosial kita difahami oleh orang lain. Orang lain memahami kita kan? Nah, sekarang bagaimana orang itu atau individu itu memahami orang lain. Jadi itu ya kemampuan kita memahami orang lain. Kemudian yang ketiga, tentu saja kemampuan berkomunikasi. Nah, komunikasi apa? Bukan komunikasi internal ya, komunikasi interpersonal, bukan intrapersonal. Kalau intra kan dengan diri sendiri, itu kaitannya kalau mau diukur di persepsi psikis. Tapi kalau persepsi sosial dengan orang lain, berarti komunikasinya interpersonal dan komunikasi kelompok. Kemampuannya seperti apa? Ukurlah itu. Kemudian yang keempat, memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini ada saling berkaitan antara persepsi psikis dengan sosial. Rasa percaya diri ini adalah berkaitan dengan dia dengan orang lain, hubungan dengan orang lain ya. Kemudian yang terakhir, contoh yang kelima adalah merasa aman saat berada dalam kelompok. Baik kelompok kecil, kelompok besar dan kelompok yang sangat besar dalam bentuk massa misalnya ya.
Nah, baik teman-teman sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan, membantu teman-teman untuk berlatih menentukan indikator dan parameter penelitian. Pada umumnya mahasiswa kalau menentukan indikator diturunkan dari variabel itu pada umumnya sudah terampil ya. Mungkin yang perlu dilatih adalah bagaimana menurunkan dari indikator ke parameter penelitian, dan itulah nanti dari parameter itu akan menjadi butir-butir pertanyaan dalam menyusun instrumen ya, menyusun alat ukur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.